Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Kemarin kita sudah bahas 3 penyakit kronis ya, yakni al-kibr, sombong, ar-riya. Kalau riya udah tahu ya, ingin amaliyahnya itu dilihat oleh orang lain dengan harapan dia mendapatkan pujian. Ini udah, riya udah. Pagi ini kita akan membahas tentang yang selanjutnya, yaitu al-hasad. Nah, ini penyakit kronis yang perlu diperhatikan ya. Kalau di tabel Hawking itu orang yang masih ada sombong dan riya, dia akan sulit untuk mencapai ke medan penarik energi. Al-hasad. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Ila an qala wa man 'amila shalihati wa ahabba an ya'rifahu an-nasu bidzalik liyu'azzimuhu wa yastami'u ilaihi al-ma'rufa fa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya. Masih meneruskan bab riya. Siapa-siapa orang yang beramal kebaikan kelihatannya dan senang untuk diketahui oleh orang lain agar mereka mengagumi, menyanjung, dan berpura-pura berbuat kebajikan, itulah orang yang riya. Dan dia itu sesungguhnya orang yang jahil, orang yang bodoh, jahil. Orang yang riya itu jahil. Karena dia mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi, hal yang ingin dia dapatkan secara instan. Li'anna zahida man law aqbalan nasu alaihi bitta'dhimi wa badlil amwali lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahu. Adapun seorang yang zahid, orang yang zuhud, jika banyak atau ada orang yang datang kepadanya, menyanjungnya, memberikan harta kekayaan, mereka akan berpaling. Bentuk berpalingnya itu mungkin juga bukan langsung berpaling, itu enggak ya, karena orang-orang yang selalu mensucikan dirinya itu memiliki akhlakul karimah yang hebat. Kalaupun ditolak, itu pun dengan cara-cara yang santun. Bisa diterima dulu, kemudian nanti dia distribusikan kepada yang lain. Atau dari awal sudah diberikan tuntunan. Misalnya guru saya itu sedari awal ketika ada orang yang konseling, terutama tentang agama, itu dipesan sama beliau, jangan bawa apa-apa, nggak usah bawa amplop, nggak usah bawa barang, nggak usah bawa apa-apa. Dia pesannya kayak gitu.
Kalau sampai ada jamaahnya yang bawa, nanti disuruh bawa pulang. Kalau mau sedekah, kalau mau infak, silahkan ke yayasan. Nah, beliau tidak menerima secara tunai, tapi dana yang diinfakkan itu langsung dikelola oleh yayasan. Jadi memang beliau fokusnya yang ngajar aja. Karena apa? Karena jangan sampai nanti ada semacam membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu bisa menjadi godaan ya. Begitu diamplopi, amplopnya tebal-tebal, pelayanannya lebih. Begitu ada orang datang nggak bawa apa-apa, dicuekin. Beliau menjaga itu. Luar biasa. Insyaallah. Wa hadza yatlubu dunya bi amalil akhirah. Orang yang riya tadi mencari kehidupan dunia dengan cara-cara akhirat. Maksudnya dia menjadikan amaliyah yang berorientasi kepada akhirat itu sebagai jubah, sebagai topeng untuk mencari kehidupan dunia. Yang bahaya sekali. Siapakah yang lebih bodoh daripada ini? Faman ajhalu minhu. Wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya yambaghi lahu ayat lubad dunya minal malikilah. Wah. Oke, kalau misalnya belum sempat ke makom zuhud, gimana? Ya sudah, carilah kehidupan dunia kepada sang pemiliknya. Berharapnya kepada Allah. Melakukan aktivitas seperti biasa. Ya kerja, ya melakukan kegiatan-kegiatan perniagaan, tapi kita memintanya hanya kepada Allah. Fa inna qulubal khalaiq biyadihi yuqbilu biha ala man aqbala alaih wa yusakhiruha lahu fima yasha. Karena sejatinya yang menggenggam kolbu, jiwa, seluruh umat manusia adalah sang pemilik. Kalau kita sudah dekat dengan sang pemiliknya, insya Allah apapun yang kita harapkan itu paling tidak salurannya benar. Wa ammal hasad. Kita sudah ini masuk ke pembahasan hasad. Apa itu hasad? Mu'adatun lillahi dhahiratan. Secara zahir, orang yang hasad itu berkonfrontasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun. Dan secara batinnya dia mencerabut apa yang seharusnya milik Allah. Karena apa? Idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika. Saat Allah memberikan kenikmatan anugerah kepada hambanya, suatu hambanya, tentu itu yang dikehendaki oleh Allah. Hasad itu kan rasa iri, dengki, benci pada orang yang mendapatkan nikmat. SMS, sedih melihat orang senang. Atau sebaliknya, senang melihat orang sedih. Ini orang yang hasad. Secara dohir, dia berkonfrontasi dengan Allah. Dia menantang Allah. Secara batin, dia mencerabut apa yang seharusnya ini Allah. Kamu, ya ini bahasa pasarnya ya. Kok kamu ngasih dia sih? Gak usah dikasih aja orang itu. Nah, utangnya belum dibayar. Nah, kayak gitu. Itu kalau bahasa pasaran ya. Wa mukhtarun lahu la mukriha lahu ta'ala. Karena orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala itu ya memang sudah dikehendaki dan Allah melakukannya tanpa paksaan. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa al-adab wastaujabal 'atab. Seorang hamba yang berharap untuk tidak terjadi, misalnya Allah anugerahkan seorang
dengan kekayaan yang berlimpah misalnya. Orang yang hasad itu menghendaki kekayaan itu tidak menimpa kepadanya, tidak jatuh kepadanya, tapi kepada dirinya, atau keluarganya, atau saudaranya, atau kerabatnya. Orang yang seperti ini sudah melakukan su'ul adab. Tidak punya adab, tidak punya etika, dan implikasinya dia berhak mendapatkan teguran. Summa innal hasada qad yakunu ala umurid dunya kal jahi wal mali. Perbuatan hasad ini bisa terkait dengan urusan-urusan duniawi seperti pangkat. Jah itu apa ya? Nama baik kali ya. Wal mali dan harta. Wa hiya asgharu min ayyuh sada 'alaiha. Bal yanbaghi laka an tarhama manub tuliya biha. Wa tahmadallaha alladhi 'afaka minha wa qad yakunu 'ala umuril akhirati kal ilmi was shalah. Hasad bisa terjadi terkait dengan perbuatan dunia seperti pangkat, jabatan, dan harta. Dan beliau menyarankan seyogianya kita itu kasihan sama orang yang diberikan amanah, baik harta maupun kuasa. Karena itu amanah harus ditunaikan. Dan itu berat jika tidak ditunaikan, dan kita perlu berbagi kasih dengan dia. Hasad juga bisa terkait dengan amalan akhirat, seperti ilmu dan kesolehan. Wa qabihun bil muridi ayyah sidaman wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi bal yanbaghi lahu ayyafraha bihi li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bihi wal mu'minu kasirun bi akhihi. Sungguh tercela bagi seorang murid, seorang salik, apalagi ya, yang ketika ada orang berusaha membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah dia benci, dia tidak suka, hasad. Padahal seyogianya dia senang, karena bisa menjadi teman seperjalanan yang saling menguatkan. Dan demikianlah akhlak seorang yang beriman. Dan seyogianya seorang murid, seorang salik itu mencintai dalam kolbunya, dalam jiwanya, dan bersungguh-sungguh secara zahir untuk mengajak manusia bersama-sama berjalan di jalan Allah. Wal istighali bi ta'atih, sibuk dengan taat kepada Allah. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini ya. Jadi saya pikir ketika ada usulan kita mengkaji rutin kitab ini, ya ini sebuah ajakan. Yang mana ajakan itu tidak serta-merta datang dari dirinya sendiri, ya ini mungkin petunjuk dari Allah. Sehingga mari kita coba juga ajak teman-teman kita untuk belajar meniti jalan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Wala yubali afadaluhu am fadalahum fa inna dzalika rizqun min Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Tidak peduli apakah nanti dia akan menjadi lebih baik darinya, akan lebih cepat melampaui dirinya atau tidak, karena itu adalah rahmat, fadilah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama salik itu kadang ada yang jalannya pelan kayak siput, ada yang cepat seperti kancil misalnya ya. Karena Allah memberikan cita. ya seperti cita.
Secepat cita ya. Kirain secepat kucing kayak. Selentur kucing ya. Nah, itu jalan sendiri-sendiri, teman-teman. Belajar consciousness, ada yang berkali-kali ikut retreat gitu ya. Masih nggak dong-dong. Itu nggak apa-apa, belajar. Karena sudah diniati ya. Tapi kalau belajarnya hanya sekedar belajar, tidak ada motif untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya itulah saja yang hanya didapat. Ada manfaatnya, ada. Tapi manfaatnya akan lebih besar, lebih mendasar, ketika titik tumpu awalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang yang namanya orang belajar itu kan, kalau kita masih ingat, ada orang yang belajar untuk mendapatkan sesuatu. Ini terkait dengan niat. Mendapatkan sesuatu. Ada yang belajar untuk mencari kesembuhan dirinya. Ada yang menentukan posisi di alam. Belajar kesadaran kan belajar melihat batasan diri di mana dia berada. Tapi kalau yang masih posisi di alam ini ya dia menurut saya ya, dia belum belajar agama. Oh, agamanya hanya sebatas embel-embel. Sementara yang keempat, posisi kita di hadapan Allah. Ini hanya orang-orang yang beriman aja, orang-orang yang bersahadat aja, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kalau kita agama Islam ya tentu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal kita pancang niat kita di sini, nggak kemana-mana. Ini auto definisi. Jadi tazkiyatun nafas itu memperbincangkan definisi keilahian sedari awal. Sedari awal. Sudah langsung dibawa ke sana. Nggak usah tengok-tengok ke kanan atau ke kiri. Cuman setelah itu kita perlu grounded, melihat lingkungan sekitar. Ya kan? Jadi jangan terus di awang-awang menikmati ketenangan diri sendiri. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa fil qalbi akhlaqun kasiratun mazmumatun lam nazkurha hirsan 'alal ijazi. Beliau menyampaikan bahwa dalam hati, dalam jantung, qalbu itu ada yang mengartikan jantung, ada yang mengartikan hati. Hati di sini bukan hati liver ya, tapi hati secara maknawi. Tapi kalau jantung itu saya merasa lebih mantap ya. Karena secara literasi pun qalbu itu artinya heart atau jantung. Sementara liver, hati itu punya arti lain. Kalau bahasa Arabnya itu kabidun. Itu jelas berbeda. Wa fil qalbi akhlaqun kasiratun, ada tingkah laku jiwa, gerak jiwa, progresif, kesadaran itu macam-macam. Kathiratun mazmumatun. Banyak juga yang jelek-jelek itu ya. Tapi beliau penulis Habib Abdullah tidak merincinya semua. Agar apa? Agar demi keringkasan. Waqad nabahna ala ummahatiha. Tapi kami sudah memberikan penjelasan yang pokok-pokoknya saja. Yang apa ya? Yang babon-babonnya saja. Wa ummul jami wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya fa hubbuha ra'su kulli khati'atin. Semuanya terkumpul, beliau itu yang bilangnya. Dulu ya. Nah. Ini intinya inti ya. Intinya inti dari akhlak tercela itu, akhlak mazmumah, itu apa? Hubbud dunya.
cinta terhadap dunia. Padahal cinta terhadap dunia adalah pokok dari kesalahan. Kama waroda sebagaimana dijelaskan, sebagaimana yang ada dalam hadis. Wa idza salimal qalbu minhu, ketika qalbu jiwa, jantung, hati ini selamat daripada hubud dunia ini, faqad sholaha wa safa. Qalbu itu sehat dan bersih. Wa tanawwara wa taba. Jantung itu bersinar dan tentram. Wa ta'ahhala liwaridatil anwar wa saluha lil mukasyafatil bil asrar. Jantung jiwa tadi yang bersih dari ketertarikan akan duniawi saja, itu menjadi kompeten ya, untuk mendapatkan percikan-percikan cahaya dan layak untuk menyingkap kerahasiaan-kerahasiaan. Hubud dunia ini jangan juga kita manai negatif. Wah, nanti kita malah nggak kerja, malah nggak berprestasi, malah nggak melakukan apapun karena itu terkait duniawi. Udah pokoknya ibadah saja, sholat saja. Ya tidak seperti itu cara memaknainya ya. Karena kita perlu menyadari juga bagaimana posisi kita itu di muka bumi ini sebagai khalifah. Ketika kita diamanahi, kita kelola itu dengan baik, tapi gantungan qalbu, gantungan jantung kita tidak lepas dari kemahabesaran Allah. Jadi sewaktu-waktu hal itu dicabut, tidak ada masalah. Ini sudah akhir bab. Besok kita akan membahas lagi tentang bagaimana menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Sampai sini mungkin ada